Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala fasilitas dan kenikmatan. Itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta, dengan saling mencintai, biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Jadi ayo kita rayakan hidup ini. Kita tidak lama kok di muka bumi ini, 40 tahun. Kita mungkin baru ngerti macam-macam dalam hidup ini. Sebelumnya mungkin setengah-setengah. Itu pun terus kita ketemu banyak masalah. Kita melalui krisis demi krisis, sehingga tidak pernah bersyukur pada akhirnya. Waktu kecil misalnya, sejak kita SMP, SMA, kita mengalami krisis ABG. Anak baru bisa gede, baru bisa mikir. Ingin eksis, ingin bebas, tidak mau dikekang, masuk itu. Tapi di sekelilingnya penuh kekangan, jadi dia gelisah, dia stres. Nanti zaman mahasiswa stres lagi. Nanti kerja apa ya saya, jodohku di mana ya, masa depanku cerah enggak ya, kamu stres zaman mahasiswa. Nanti selesai dapat kerja, kamu mulai dewasa, menikah, stres lagi. Stresnya biasanya kalau sudah mulai mapan itu seandainya, seandainya kemarin saya begitu, mbok kemarin saya begitu, itu kamu menyesal. Nanti kamu tua, stres lagi. Begitu kamu uzur, sudah tua, kamu merasa tidak berguna. Ya memang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, kamu stres. Temanmu satu-satu meninggal, kamu stres. Ini mesti saya sebentar lagi. Terus kamu punya sakit macam-macam. Loh, kapan syukurmu? Ayolah, sejak sekarang kita rayakan hidup, kita syukuri hidup ini. Dan itu nanti banyak kita temukan di syair-syairnya Syekh Hafid ini. Baik, saya agak cepat ya, biar nanti teman-teman bisa banyak punya waktu untuk curhat. Mumpung temanya cinta. Nah, syair-syairnya Syekh Hafid kalau tentang cinta, cirinya itu ya, nanti kalau ada yang ingin meneliti, ini kan sebagian besar mahasiswa. Pandangan beliau tentang cinta, yang pertama jenisnya sufistik, itu pasti ya. Fokusnya sebenarnya, puncaknya ada pada cinta ilahiyah, cinta pada Allah. Meskipun kadang seolah-olah itu puisi untuk pacar kita, untuk orang yang kita sayangi di dunia, tapi sebenarnya itu alegori, simbol saja untuk cinta ilahiyah. Yang kedua, humanistik. Humanistik itu berarti cinta yang manusiawi. Cinta itu bagian dari fitrahnya manusia. Justru kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri, menjadi manusia, kita harus mencintai. Bukan sebagai binatang, bukan sebagai setan, ya cirinya kita mencintai. Tidak sekedar berpikir. Berpikir bisa licik, bisa trik, tapi mencintai itu khas manusia. Yang ketiga, Syekh Hafid, ya tentu saja karena menggunakan syair, sering menggunakan simbol-simbol, simbolik. Ada simbol kedai, ada simbol anggur, ada simbol mabuk, ada simbol, ya nanti di syair itu kalau ada anggur, ada mabuk, jangan ditafsirkan, wah ternyata Syekh Hafid seneng minum ciu, seneng minum. Nggak itu ya beliau mabuk itu mabuk cinta. Jadi cinta kepada Allah. Arahnya ke sana, jangan dimaknai letterlock. Jadi banyak bicara simbol-simbol, makanya banyak nanti yang salah paham. Ada yang menuduh beliau musyrik lah, ada yang menuduh beliau keluar dari Islam lah, pada zaman beliau sendiri begitu.
Jadi karena memang sulit, bahasa syair itu kan tidak bisa dimaknai letterlek. Kalau temanmu bilang saya sangat jatuh cinta, kalau tidak percaya belahlah dadaku, ya jangan dibelah beneran. Itu kan hanya alegori, itu hanya umpama. Ini beneran lu aku cinta padamu, kan itu. Tapi sering orang terus salah paham, salah memahami maknanya. Termasuk simbol kemabukan. Mabuk itu maksudnya mabuk cinta. Kenapa sih kok istilahnya mabuk? Karena kalau orang sudah jatuh cinta itu saking ekstasenya, saking senengnya, kadang-kadang kalau ngomong ngelantur, kadang-kadang sulit dipahami, jingkrak-jingkrak ndak karuan. Itu kan saking ekstasenya, saking senengnya. Itu disebut kayak orang mabuk. Kalau dalam dunia tasawuf dulu kan kita kenal istilah satohat. Satohat itu ketika seorang sufi di puncak ekstasenya, di puncak kegembiraannya, merasa dekat dengan Allah, itu kadang-kadang muncul kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak terkontrol. Nah, itu terus yang salah paham, terus berpedoman pada letterleknya. Sama kayak belahlah dadaku tadi dianggap belah dada beneran. Gunung ku daki, laut ku seberangi, itu dianggap terus naik apa? Kamu punya uang ndak? Ya ndak begitu. Maksudnya siap, sungguh-sungguh. Nah, di syair-syair yang lain juga beliau banyak membahas tentang tantangan dan pengorbanan orang mencintai. Cinta itu pasti banyak tantangannya dan banyak yang harus dikorbankan. Yang sudah mencintai pasti ngerti ini. Jadi kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas tokoh-tokoh sebelumnya itu kan banyak betapa memang cinta itu mengorbankan, tapi pengorbanan yang kita sukai, kita senangi. Sama sekali tidak merasa berat. Karena ada ketulusan. Dan yang terakhir, efeknya cinta pada jiwa. Kalau di Khalil Gibran disebut penyucian. Cinta itu menyucikan kita, membersihkan kita, mentransformasi kita, mengubah kita. Sering saya jelaskan, perubahan paling kelihatan dari orang yang mencintai itu, dia tidak egois lagi, bisa mengalahkan dirinya demi yang dicintai. Nah, ini banyak nanti diungkapkan oleh Syekh Hafid, khususnya dalam konteks cinta pada Tuhan. Baik, kita mulai ya, masuk. Saya buka dengan salah satu puisinya, ini saya potong. Kata beliau begini, wahai engkau yang mencoba mempelajari keajaiban cinta melalui salinan buku logika, aku sangat khawatir engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti maksudnya. Jadi cinta, kok ingin tahu cinta itu kayak gimana dengan cara membaca buku, termasuk dengan ikut kajian-kajian seperti ini, itu sebenarnya kurang efektif. Kalau ingin efektif bagaimana? Ya mencintailah. Nanti kamu akan paham. Jatuh cintalah, nanti kamu akan tahu begini toh rasanya. Sebenarnya mungkin kalian sudah punya kualitas cinta itu, cuma belum kalian sadari, belum kalian hayati. Kalau saya ngomong cinta, kamu mesti bayangannya kan ke pacar. Padahal tidak harus ke situ. Kamu sama orang tuamu, kalian sama saudara kalian, sama keluarga kalian, mungkin tetangga dekat, itu kan ada kualitas-kualitas cinta di situ. Kadang demi orang tua, kamu rela ini, rela itu, kan gitu. Berat juga ndak apa-apa. Saya jelek ndak apa-apa, kayak tak contohkan mahasiswa nyontek itu kan. Wah, saya nyontek ini biar orang tua saya bahagia, Pak. Lu kamu dosa lu, biarlah saya berdosa, nama baik saya jatuh, ndak apa-apa asal orang tua bahagia.
Itu alasanmu saja ya. Tapi ya gambarannya orang mencintai itu begitu. Kalian sudah ada banyak contoh. Tadi saya bilang jatuh cinta lah, kamu mesti bayanganmu jatuh cinta ke lawan jenis. Banyak hal bisa.